Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil diskusi kami, materi mengenai penegakan hukum dan akuntabilitas hukum. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu, Bapak Rizky Safril, SHI, MSI. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri Siti Wahyuni sebagai moderator, kemudian Handayani Nurkoriah, Fahren Alfayed, MON Alpino, dan Widya Pitaloka. Adapun penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh MON Alpino. Kepada Owen dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan latar belakang materi ini. Penegakan hukum adalah salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, atau dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah terkadang terdapat tindakan-tindakan yang justru tidak sesuai dengan prosedur yang ada, termasuk dalam hukum administrasi negara. Dengan tindakan yang tidak sesuai tersebut tentu akan mengganggu akuntabilitas pemerintahan, yang mana hal tersebut terkait dengan tanggung jawab pemerintah terhadap publik yang perlu pembuktian. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu 1. Apakah penegakan hukum itu? 2. Bagaimanakah penegakan hukum dalam HAN? 3. Apa sajakah sanksi dalam HAN? 4. Bagaimanakah akuntabilitas pemerintahan itu? 5. Bagaimanakah pengertian akuntabilitas? 6. Bagaimanakah aspek teoretik akuntabilitas hukum pemerintah? 7. Bagaimanakah akuntabilitas pemerintahan dalam HAN? Lalu ada tujuannya yaitu 1. Agar dapat mengetahui apa penegakan hukum itu. Kedua, agar dapat mengetahui bagaimanakah penegakan hukum dan sanksi dalam HAN. Ketiga, agar dapat mengetahui bagaimanakah akuntabilitas pemerintahan dan pengertian akuntabilitas. Dan yang keempat, agar dapat mengetahui bagaimanakah aspek teoretik akuntabilitas hukum pemerintahan serta akuntabilitas pemerintahan dalam HAN. Lalu kita masuk ke materi pertama yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lalu ada penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Terdiri dari beberapa sarana. Sarana penegakan hukum administrasi berisi 1. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu. Lalu yang kedua adalah penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Pendapat ini hampir senada dengan Ten Burch, seperti dikutip Philippus M. Hajon yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Lalu saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Owen. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Widya Pitaloka. Kepada Widya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pembacaan materi, yaitu tentang macam-macam sanksi dalam hukum administrasi negara. Dari segi sasarannya, yang pertama itu sanksi reparatoir. Sanksi reparatoir atau sanksi yang ditetapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum. Yang kedua itu sanksi punitif adalah sanksi semata-mata yang ditunjukkan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Lanjut, macam-macam sanksi dalam administrasi negara secara umum, yaitu paksaan pemerintah. Kewenangan paksaan pemerintah dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintah untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga negara. Yang kedua, penarikan hukum keputusan yang menguntungkan. Ketetapan yang menguntungkan artinya ketetapan
ketetapan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh suatu melalui ketetapan apabila ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Lawan dari ketetapan yang menguntungkan adalah ketetapan yang memberikan beban, yaitu ketetapan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan. Lanjut, pengenaan yang paksa oleh pemerintah. Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata yang berarti sebagai sanksi dan dianggap sebagai sanksi reparatoire. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan Duansem sama dengan pelaksanaan paksaan nyata yang kaitannya dengan KTUN yang menguntungkan seperti perizinan, permohonan izin disyaratkan untuk memberikan uang pinjaman. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggar tidak segera mengakhirinya, untuk jaminan itu dipotong sebagai duangsop. Uang jaminan ini telah lebih banyak digunakan ketika pelaksanaan berstrus-drong sulit dilakukan. Selanjutnya, pengenaan denda administratif. Denda administratif tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditunjukkan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administratif yang terdapat dalam hukuman pajak. Sebagaimana organ administratif dapat memberikan hukuman tanpa perantara hakim. Pengenaan denda administratif tanpa perantaraan hakim ini tidak berarti pemerintah dapat menerapkan secara arbiter. Pemerintah harus tetap memberikan asas-asas hukum administratif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Akuntabilitas pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Baiklah, terima kasih kepada Widya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fahren. Kepada Fahren dipersilahkan. Fahren mute. Syarat terwujudnya akuntabilitas pemerintahan yang baik. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara. Yang kedua, komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan. Yang ketiga, menunjuk tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, berorientasi pada pencapaian visi misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Yang kelima, jujur, objektif, transparan, dan akurat. Yang keenam, menyajikan keberhasilan pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Jenis akuntabilitas. 1. Dari sisi internal seseorang. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas yang demikian ini meliputi pertanggungjawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya, yang hanya diketahui dan dipahami oleh dirinya sendiri. 2. Akuntabilitas eksternal terdiri dari 1. Akuntabilitas eksternal untuk pelayanan untuk pelayanan publik pada organisasi sendiri.
Dalam akuntabilitas ini, setiap tingkatan pada hierarki organisasi diwajibkan untuk akuntabel kepada atasannya dan kepada yang mengontrol kerjanya. Yang kedua, akuntabilitas eksternal untuk individu dan organisasi pelayanan publik di luar organisasi tersebut. Akuntabilitas ini mengandung pengertian akan kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan wewenang. Aspek teoritis akuntabilitas hukum pemerintah. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara. Tiga. Aku dulu. Serahkan kepada moderator lagi. Baiklah, terima kasih kepada Fahren. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Handayani Nur Korea. Kepada Kori dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya aspek teoritis akuntabilitas hukum pemerintah. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yaitu hubungan antara dua belah pihak individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban, yaitu kewajiban untuk menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas pemerintah dalam HAN. Akuntabilitas publik merupakan landasan utama proses penyelenggaraan pemerintah yang baik. Karena itu, aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan atau stakeholder. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kori. Selanjutnya kesimpulan. Penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Terdiri dari beberapa sarana, dan sarana penegakan hukum administrasi berisi: yang pertama, pengawasan bahwa organ pemerintahan
dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang melakukan kewajiban kepada individu. Yang kedua, penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Macam-macam sanksi dalam hukum administrasi negara. Dari segi sasarannya, yang pertama, sanksi reparatoire atau reparatoire sanction. Yang kedua, sanksi punitif atau punitive sanction. Secara umum, yang pertama, pelaksanaan pemerintahan. Yang kedua, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan. Yang ketiga, pengenaan uang paksa oleh pemerintah. Dan yang keempat, pengenaan denda administratif. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.